Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Park Talent Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan mengalami benturan yang sangat menyakitkan di kereta selama sehari sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, ia masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan benda-benda dari cincin penyimpanannya secara acak. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkan dia turun dari kereta dan berjalan meskipun lukanya hanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di kereta seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia berada pada titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meski tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak berdaya seperti yang terlihat di permukaan. Lagi pula, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Dou. Kekuatan spiritualnya tidak kalah lemahnya bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Douzong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan seorang elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan diri Xiao Yan di dalam hatinya sedikit meningkat. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai kereta. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada binatang ajaib seperti banteng berwarna hitam pekat dengan dua tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia yang sedang menunggang kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini bertangan telanjang dan mengenakan pakaian berbahan kulit kasar, yang terlihat kokoh. Di belakang mereka ada senjata yang berisi cahaya dingin saat berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kamu kalah telak dari diriku yang dulu. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju ketika Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung terkejut. Tawa gembira dan liar juga keluar dari mulut seorang pria bertubuh besar tak jauh dari situ. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi berbagai macam bekas luka. Sebuah pedang besar berkepala hantu, yang mengandung sedikit rasa dingin. Di punggungnya terdapat warna kemerahan cerah yang melekat padanya. Sial, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan meski menderita luka serius. Dia sungguh beruntung. Seorang pria berpenampilan kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa pria bertubuh besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan uang yang sedikit ini. Namun, meski memenangkan uang dalam jumlah kecil, masih belum cukup bagimu untuk mendapatkan lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk memikirkan diriku yang dulu?" tegur pria besar itu. Setelah itu, dia menunggangi kudanya ke depan dan sampai di depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, saya dipanggil Gu itu, kepala hantu, orang memanggil saya hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih, haha." "Terima kasih banyak, kakak Gu itu. Saya Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum sambil duduk dengan punggung bersandar pada kereta. Sebagian besar orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang-orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia sudah lama tidak melakukan banyak kontak dengan seseorang dengan level serendah itu. Hal ini menyebabkan dia teringat akan tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang di depannya, tampak kasar dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara pria-pria besar di depannya ini adalah kelas Douling sedangkan yang terlemah hanyalah Da Douxi. Gu itu di depannya ini hanya berada di sekitar Douling bintang 2. "Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini." Namun, si kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak mampu bertahan. Anda harus berlatih lebih banyak di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, kamu akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil Gui Tuo, kakak, sepertinya membuatnya sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening.
dan menegur. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Hal ini menyebabkan Xiao Yan sedikit tersenyum. Guitu, kamu harus berhenti menggerutu sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain hal-hal yang tidak masuk akal. Suara tapak kuda terdengar dari depan tidak lama setelah suara Gu itu terdengar. Segera, suara teguran Han Chong terdengar. Hihi, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah. Gu itu tertawa datar dan menjawab saat melihat Han Chong. Han Chong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum sambil berkata, "Bagus, adik laki-laki Xiao Yan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari." Wajah wanita itu sedikit melembut saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan sesuatu kepadanya dan berkata, "Saya dipanggil Han Sui, dan saat ini saya adalah orang yang mengelola konvoi ini. Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Jika kinerjamu bagus kali ini, aku mungkin bisa mengizinkanmu bergabung dengan penjaga klan Han saat kita tiba di kota Tianbei. Meski tidak memungkinkan Anda memperoleh kekayaan besar, setidaknya hal itu akan memungkinkan Anda bertahan hidup. Ini adalah obat penyembuhan kecil dan akan memberikan efek pada luka Anda. Selain itu, kita akan melewati wilayah ular iblis Siamang. Kamu harus hati-hati, bersembunyi di gerbong dan jangan keluar." Setelah mengatakan ini, Han Sui berjalan melewati Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke dalam tenda. Xiao Yan tersenyum setelah menerima botol giok yang dilemparkan Han Sui. Meskipun wanita ini tegas dan terlihat agak dingin dan acuh tak acuh, dia tampaknya orang yang baik. Tidak heran orang-orang di sini sangat menghormatinya. Namun, ada apa dengan perasaan akrab itu? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia berpikir sampai saat ini, mustahil baginya untuk mengenal